Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, mati husnul khotimah itu mati yang bagaimana? Mati yang su'ul khotimah itu mati yang bagaimana? Yang kedua, hadis Nabi yang mengenai ketika anak Adam itu meninggal, putus amalnya, kecuali 3 perkara. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mati husnul khotimah yaitu mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, selamat Islamnya, selamat imannya. Mati su'ul khotimah, mati kehilangan Islam, mati kehilangan iman. Tanda-tandanya yang memperkuat mati husnul khotimah ketika mati dalam keadaan ibadah, mengucapkan la ilaha illallah, sujud, baca Quran, itu tanda-tanda. Ya, ada di masjid i'tikaf, itu tanda-tanda. Tapi belum tentu juga yang mati di masjid husnul khotimah. Lah kalau dia niatnya nyolong sandal, paham ya? Belum tentu juga husnul khotimah. Yang kalau umroh ada di Mekah, apakah itu pasti husnul khotimah? Lah kalau koruptor lari ke sana, umrohnya karena untuk lari, belum tentu juga. Paham ya? Itu hanya tanda-tanda. Yang tahu Allah. Disinilah orang itu harus minta sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, minta mati husnul khotimah. Kenapa? Tamamun ni'mah al-maut ala husnil khatimah. Nikmat yang paling sempurna itu mati Islam, mati husnul khotimah ini. Ada ditekankan, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah milih agama untuk kamu Islam. Alhamdulillah, pertahankan, jangan mati kecuali dengan membawa Islam. Begitu. Dengan cara apa? Perkuat dengan banyak sholat, perkuat dengan banyak zikir, perkuat dengan taat. Tumbuhan itu kecil, tapi kalau disiram setiap hari, dipupuk, disiram, lama-lama jadi gede, besar, nggak bisa dicabut. Tapi kalau kecil dibiarkan nggak disiram, ntar lagi layu, gampang dicabut. Begitu juga Islam kamu, disirami dengan sholat, disirami dengan baca Quran, disirami dengan qiyamul lail, disirami dengan zikir, disirami dengan menghadiri majelis taklim, insya Allah kuat, nggak bisa dicabut. Hah? Tapi kalau layu, kering, ya gampang dicabut nantinya. Nah, disinilah tugasnya kita menjaga Islam. Ya, nggak ada yang tahu matinya apa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena minta selalu kepada Allah. Apa yang kedua apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Jika mati manusia terputus amalnya kecuali daripada 3. Amalnya ini terus dihitung, walaupun orang lain yang mengerjakan. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, bangun masjid ini seperti Habib Muhammad ini sekarang ini, bangun masjid ini, bangun pondok, insya Allah akan jadi pondok sesuai dengan niatnya. Ini jadi sedekah jariyah, amalnya terus mengalir. Ini yang hadir semuanya yang ada di sini, Habib Muhammad dapat ini. Kenapa? Karena dari sedekah yang mengalir terus pahalanya. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat. Ngajari orang baca Quran yang asalnya nggak bisa baca sampai baca Quran, sampai ahli baca Quran. Setiap dia walaupun sudah mati, muridnya baca Quran dapat pahala. Muridnya ngajar, buka TPQ, ngajar Quran, itu dapat pahala terus sampai hari kiamat. Awaladin solehin yad'ulah, atau anak yang soleh yang doakan dia, baik itu anak hakiki maupun anak nisbi. Anak hakiki ya anak bin fulan punya anak, didik anaknya menjadi anak yang soleh, selalu doakan orang tuanya. Setiap baca Quran ingat orang tuanya, didoakan. Setiap sholat ingat orang tuanya, didoakan. Setiap menghadiri majlis ingat orang tuanya, didoakan. Setiap sedekah ingat orang tuanya, didoakan.
setiap haji dan umroh ingat orang tuanya, didoakan. Atau anak nisbi, ini anak didik, didoakan, 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 didoakan. Wah, hebat. Kalau bisa tiga-tiganya, Masya Allah, dia punya sedekah sadariyah, dia punya madrasah, dia punya pondok, dia punya masjid, dia punya ini, kemudian dia alim, dia ngajarkan ilmunya, kemudian dia punya anak-anak, murid-muridnya menjadi anak yang soleh, tiga-tiganya dapat, hebat.